Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inelsa Rafika Nafitasari, bisa dipanggil dengan Ibu Inelsa, asal dari Surakarta, mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret dan guru pendamping di SMA Negeri 6 Surakarta selama beberapa kali pertemuan ke depan. Semoga kita dapat belajar bersama-sama. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar pemetaan. Pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai konsep geografi, yang dimana di dalam konsep geografi hal-hal yang sudah dibahas, seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, morfologi, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, diferensiasi area, keterkaitan keruangan, interaksi, dan interdependensi. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemetaan. Untuk apa sih kita mempelajari mengenai dasar-dasar pemetaan? Agar kita dapat membaca peta melalui ilmu dasar-dasar pemetaan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita juga menggunakan peta yang sekarang ini jauh lebih mudah untuk diakses, seperti handphone yang di dalamnya terdapat fitur Google Maps. Kemudian, sebenarnya sejak zaman dahulu manusia sudah menggunakan peta. Bahkan sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, peta sudah digunakan untuk berbagai kepentingan manusia. Manusia zaman dahulu menggunakan peta untuk menjelajah bumi dan berlayar. Peta berkembang cukup pesat karena memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Dalam kajian geografi, peta merupakan ciri utama. Peta tanpa geografi dapat berkembang, tetapi geografi tanpa peta tidak dapat berkembang. Artinya bahwa peta dapat digunakan oleh semua bidang kajian, bukan hanya bidang geografi. Tetapi apabila geografi disajikan nama peta, maka tidak lengkap. Semua hasil kajian geografi dapat ditampilkan dengan bantuan peta. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar pemetaan. Di dalam dasar-dasar pemetaan, terdapat beberapa yang akan kita pelajari, yaitu definisi peta, jenis peta, komponen-komponen peta, fungsi dan proyeksi peta. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi peta. Definisi peta. Menurut Murtianto, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas, diperkecil dengan skala, serta dilengkapi dengan simbol dan warna. Sedangkan menurut Mustafa dan Setiawan, peta adalah permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dalam ukuran lebih kecil. Penggunaan skala pada peta merupakan perbandingan di antara bidang datar dan permukaan bumi. Sebenarnya, permukaan bumi tidak mungkin digambar sesuai ukuran aslinya, sehingga harus diperkecil dengan perbandingan tertentu. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada sebuah bidang datar, sedangkan bumi merupakan benda berbentuk elips. Maka, untuk membuat peta, baik sebagian maupun seluruh permukaan bumi harus menggunakan teknik proyeksi tertentu yang telah disesuaikan dengan sedemikian rupa. Selanjutnya, ada jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan semua penampakan umum yang ada di permukaan bumi. Contoh dari peta umum terdapat peta topografi. Peta topografi merupakan peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Relief muka bumi digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau sering disebut dengan garis kontur. Kemudian peta rupa bumi, peta dunia, dan peta korografi. Peta korografi merupakan peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian permukaan bumi secara umum. Biasanya memiliki skala sedang, sebagai contoh yaitu peta kabupaten.
Kemudian peta dunia merupakan peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Kemudian peta khusus atau tematik. Peta yang menggambarkan permukaan bumi dengan tema tertentu sesuai dengan tujuan pemetaan. Peta ini menggambarkan data secara kuantitatif maupun kualitatif dari tema yang spesifik. Misalnya seperti peta indeks ancaman bencana kekeringan di Indonesia. Ini contoh dari peta tematik. Terus kemudian jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama ada peta kadaster. Peta kadaster merupakan peta yang memiliki skala sangat besar antara 1:100 sampai 1:5000. Peta kadaster ini biasanya digunakan untuk keperluan teknis, misalnya penentuan jaringan jalan, pembangunan permukaan, irigasi, dan sebagainya. Kemudian peta skala besar. Peta yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta ini biasa digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah, perencanaan teknis, dan pemetaan administrasi. Kemudian, peta skala sedang, peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih luas dalam suatu daerah, misalnya kabupaten atau provinsi. Kemudian, yang terakhir ada peta skala kecil. Peta yang memiliki skala 1:500 sampai 1:1 juta. Peta skala kecil digunakan untuk perencanaan umum dan studi strategis. Penggunaan peta ini biasanya meliputi wilayah suatu negara. Selanjutnya, jenis-jenis peta berdasarkan objek yang disajikan. Yang pertama, ada peta statis. Merupakan peta yang menggambarkan keadaan relatif tetap atau jarang berubah. Misalnya, peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah desa atau perkotaan, dan peta geologi. Yang kedua, peta dinamis. Merupakan peta yang isinya menggambarkan keadaan yang dinamis atau cepat berubah. Misalnya, peta transmigrasi, peta urbanisasi, peta perencanaan, wilayah kota, dan peta tata guna lahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen peta. Pembuatan peta haruslah sesuai dengan kaidah kartografi. Kaidah kartografi ialah aturan pembuatan peta sehingga informasi yang ditampilkan dalam peta lebih menarik dan dapat menampilkan informasi. Di dalam komponen-komponen peta terdapat judul peta yang memuat isi peta. Dari judul peta dapat diketahui daerah mana yang dipetakan sesuai sesuatu yang dipetakan dan waktu pemetaan. Misalnya, peta tingkat pendidikan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tahun 2018. Kemudian, terdapat skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Seperti contohnya ini, skala 1:250.000. Kemudian, orientasi berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Tanda orientasi perlu dicantumkan agar pembaca peta tidak keliru dalam membaca peta. Letakkan orientasi diletakkan di mana saja asal tidak mengganggu kaidah kartografi. Ini salah satu contoh gambar dari orientasi yang biasanya terdapat pada peta. Kemudian, sumber dan pembuat peta. Sumber peta memberikan gambaran apakah informasi yang diberikan benar atau tidak, sedangkan pembuat peta memberikan gambaran siapa yang membuat peta tersebut. Seperti ini, contoh peletakan sumber dan pembuatan peta. Kemudian legenda atau keterangan menerangkan makna dari simbol yang tergambar di muka peta. Legenda atau keterangan digambarkan dalam bentuk simbol. Penggambaran legenda peta harus sesuai dengan objek di lapangan dan digambarkan di muka peta sehingga tujuan pemetaan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Ini contohnya seperti ini. Kemudian,
terdapat simbol. Gambar pada peta merupakan visualisasi penampakan fenomena alam dan budaya yang dibuat pada bidang datar dan diskalakan. Sebagai contoh adalah danau, gunung, api, sungai, laut, jembatan, jalan, dan permukiman. Di dalam simbol terdapat 3 jenis, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Kemudian gratikul dan koordinat. Gratikul sama dengan atau sama saja dengan garis lintang bujur. Garis gratikul dapat memberikan informasi mengenai lokasi. Pada tiap garis terdapat koordinat peta yang menunjukkan lokasi di muka bumi. Inset. Inset merupakan peta yang disisipkan karena wilayah yang digambarkan merupakan bagian dari peta utama. Jadi seperti pada gambar peta di bawah ini, inset itu yang di kotak merah ini. Nah, wilayah yang dijadikan peta ini diambil dari wilayah yang ada di sini. Jadi seperti itu. Jadi ini yang dinamakan inset itu ini. Kemudian fungsi dan proyeksi peta. Apa sih fungsi dari peta itu? Yang pertama, menunjukkan lokasi atau posisi relatif di suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan objek di permukaan bumi seperti pulau, jalan, hutan, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengetahui kondisi suatu tempat seperti tanah, air, atau batuan. Yang kelima, menyajikan data suatu wilayah. Yang keenam, alat untuk menggambarkan keadaan suatu wilayah. Yang ketujuh, menggambarkan bentuk unsur-unsur di permukaan bumi. Dan yang kedelapan, pemetaan daerah rawan bencana. Oke, selanjutnya, proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan teknik penggambaran permukaan bumi pada garis meridian dan paralel ke bidang datar atau peta. Dalam pemetaan perlu dilakukan proyeksi. Hal ini dikarenakan bentuk permukaan bumi yang tidak beraturan. Hal ini berarti proyeksi merupakan sistem yang memiliki kaitan antara lokasi di permukaan bumi dan posisi di peta. Sebagai ilustrasi, sebagai contohnya, pada saat kamu mengupas kulit jeruk dan kamu membentangkannya, pasti ada beberapa bagian yang melengkungkan. Bagian yang melengkung inilah yang disebut dengan distorsi atau kesalahan. Peta dapat dikatakan ideal apabila mampu menggambarkan permukaan bumi berupa luas, arah, jarak, dan bentuk dengan tepat. Untuk menggambarkan peta yang ideal sangatlah sulit untuk terpenuhi. Salah satu upaya yang memperkecil distorsi adalah membagi wilayah di permukaan bumi menjadi bagian yang tidak terlalu luas. Kemudian, menurut Mutiara, proyeksi peta dapat diklasifikasikan menurut yang pertama, berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi peta berdasarkan bidang azimutal. Proyeksi ini menggunakan bidang datar dan sesuai untuk pemetaan wilayah kutub. Kemudian, yang kedua, proyeksi kerucut atau konik. Bidang proyeksi yang digunakan adalah kerucut dan sesuai untuk pemetaan wilayah lintang. Kemudian, terdapat proyeksi silinder. Bidang proyeksi yang digunakan adalah silinder dan sesuai untuk pemetaan wilayah khatulistiwa. Nah, ini dapat kita lihat azimutal itu seperti apa, kerucut itu seperti apa, silinder itu seperti apa. Jadi, yang azimutal, sumbu simetris dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Ini kan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Kemudian yang kerucut, sumbu simetris dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi.
Kemudian untuk yang silinder, sumbu simetris dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder yang melalui pusat bumi. Selanjutnya, posisi sumbu simetris bidang proyeksi. Yang pertama, terdapat proyeksi normal atau polar yang merupakan sumbu simetri pada bidang proyeksi normal berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, sumbu simetri pada bidang proyeksi miring membentuk sudut terhadap bumi. Dan yang ketiga, proyeksi transversal, sumbu simetri pada bidang proyeksi transversal tegak lurus terhadap sumbu bumi. Oke. Kemudian yang ketiga, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Yang pertama, proyeksi tangen atau menyinggung. Disebut proyeksi tangen apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Kemudian, proyeksi sekan memotong. Disebut proyeksi sekan apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Jadi gambarannya itu seperti ini. Menyinggung. Jadi proyeksinya itu bersinggungan dengan bumi. Dan yang sekan itu tuh berpotongan dengan permukaan bumi. Ini dapat dilihat gambarnya seperti ini. Yang keempat, ketentuan geometrik. Proyeksi peta berdasarkan sumbu simetri bidang proyeksi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada proyeksi ekuidistan. Jarak yang digambarkan di peta sama dengan di permukaan bumi. Dengan memperhatikan aspek skala peta. Yang kedua, proyeksi konform. Besar sudut yang digambarkan pada peta sesuai dengan besar sudut di permukaan bumi. Kemudian, proyeksi ekuivalen. Luas dan bentuk yang digambarkan pada peta sesuai dengan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek skala. Ya, sebelum kita akhiri materi pada kali ini, ada tugas ya, yaitu gambarlah salah satu pulau yang ada di Indonesia sesuai dengan kaidah geografi. Jadi gambar satu saja pulau yang ada di Indonesia, kan di Indonesia terdapat beberapa pulau. Gambar satu saja sesuai dengan kaidah kartografi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.